Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rilen Silamba Awang, mahasiswi S1 Pendidikan Kimia dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji min 1 sampel dan uji beda 2 min independen. Uji min 1 sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi ataupun opini. Karena uji ini hanya melibatkan satu kelompok sampel, kita akan melakukan pengujian nilai rata-rata sampel tersebut terhadap nilai rata-rata pada hipotesis 0. Sederhananya, kita akan menguji nilai rata-rata sampel atau statistik dengan rata-rata populasi atau parameter. Uji min 1 sampel bisa digunakan untuk menguji hal-hal berikut ini. Yang pertama, perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Dan yang kedua, perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Dan yang ketiga, perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Dan yang keempat, perbedaan statistik antara nilai perubahan dan titik nol. Uji min 1 sampel hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. Jika kita ingin membandingkan nilai rata-rata lebih dari satu kelompok, kita bisa menjalankan uji min 1 sampel independen untuk membandingkan rata-rata dari 2 kelompok atau ANOVA satu arah untuk membandingkan nilai rata-rata dari 2 kelompok atau lebih. Uji min 1 sampel digunakan untuk jumlah sampel kecil kurang dari 30 atau ketika parameter standar deviasi dari populasi tidak diketahui. Karena kita akan melakukan uji min 1 sampel atau variabel, uji min 1 sampel ini tergolong ke dalam analisis univariat. Uji min 1 sampel dalam uji 1 sampel, uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. T sama dengan rata-rata sampel per rata-rata populasi. T sama dengan rata-rata sampel kurang rata-rata populasi per S rata-rata populasi, di mana S rata-rata populasi sama dengan S per akar N. Dalam penggunaan uji min 1 sampel, kriteria kondisi data yang harus dipengaruhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Dan yang kedua, sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random. Dan yang ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrem kiri atau kanan. Variasi dari sampel dan populasi bersifat homogen. Contoh uji min 1 sampel. Anggaplah kita akan melakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa SMA. Berdasarkan literatur terdahulu, rata-rata ideal tinggi badan siswa SMA adalah 170. Apakah hal ini terbukti secara statistik? Mari kita buktikan pengujian hipotesis uji min 1 sampel. Yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. HO banding dengan rata-rata populasi 0 sama dengan 170 tinggi badan sampel
adalah 170 cm. H1 banding rata-rata populasi 0 tidak sama dengan 170. Tinggi badan sampel tidak sama dengan 170 cm. Dan yang kedua, tentukan tingkat signifikansi atau alfa dan daerah penolakan. Alfa sama dengan 0,025% atau uji dua arah. Derajat kebebasan N kurang 1 sama dengan 19. Karena merupakan uji dua sampel, maka TO 0,25,19 sama dengan 2,093020. Daerah penolakan. Tolak H0 jika TO kurang dari sama dengan TO 0,25,19 atau T0 kurang dari sama dengan TO 0,25,19. Gagal menolak HO jika sama dengan TO 0,25,19. Dan yang ketiga, pengujian dengan statistik uji. T0 sama dengan nilai rata-rata sampel kurang rata-rata populasi per S rata-rata populasi, di mana S rata-rata populasi sama dengan S per akar N. S rata-rata populasi sama dengan 2,81 per akar 20. S rata-rata populasi sama dengan 0,63. Selanjutnya T0 sama dengan rata-rata sampel kurang rata-rata populasi per S rata-rata populasi. T0 sama dengan 171 kurang 170 per 0,63. TO sama dengan 1,59. Dan yang keempat, penentuan apakah T0 berada dalam area penolakan atau tidak. T0 sama dengan 1,59. Daerah penolakan, tolak H0 jika T0 kurang dari sama dengan TO 0,25,19 dan seterusnya. Dan yang gagal penolakan H0 jika sama dengan T0 0,25,19 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan TO 0,25,19 dan seterusnya. Maka 0,093020 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan 2,0903020. Maka berdasarkan statistik uji, kita gagal untuk menolak H0. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian di atas, bisa kita simpulkan bahwa kita gagal untuk menolak H0. Atau bisa disimpulkan juga bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Artinya, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah 170 cm. Dan yang kedua, uji beda dua min independen. Tujuan untuk mengetahui perbedaan min dua kelompok data independen. Syarat atau asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, data berdistribusi normal atau simetris. Dan yang kedua kelompok data independen. Dan yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori atau dengan hanya dua kelompok. Prinsip pengujian dua min adalah
melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah variasi kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Bentuk variasi kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Yang pertama, uji untuk variasi sama. Uji beda dua min dapat dilakukan dengan menggunakan Z atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasi atau 0 diketahui dan jumlah sampel besar lebih dari 30. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan uji T. Pada umumnya nilai 0 sulit diketahui, hingga uji beda 2 min biasanya menggunakan uji T. Untuk variasi yang sama, maka bentuk ujinya sebagai berikut. T sama dengan X1 kurang X2 per SB akar dari N1 kurang 1 ditambah N2 kurang 1. SPT sama dengan N1 ditambah N2 kurang 2 per N1 ditambah N2 kurang 2 N2. DF-nya sama dengan N1 ditambah N2 kurang 2. Dan yang kedua, uji untuk variasi berbeda. T sama dengan X1 kurang X2 per akar S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 akar pangkat 2 per N2. DF sama dengan S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 per S1 pangkat 2 N1 per N1 kurang 1 ditambah dengan S2 pangkat 2 per N2 pangkat 2 N2 kurang 1. Dan yang ketiga, uji homogenitas varial. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui variasi antara kelompok dan satu apakah sama dengan kelompok data yang kedua. Perhitungannya dengan menggunakan uji F. F sama dengan S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2. DF sama dengan N1 kurang 1 dan DF2 sama dengan N2 kurang 1. Pada perhitungan uji F, varian yang lebih besar sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil sebagai penyebut. Keputusan uji statistik. Hasil perhitungan menghasilkan nilai P kurang dari 0,005 yang lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka dapat diputuskan H0 ditolak, sehingga dengan menggunakan alfa 5% dapat disimpulkan bahwa secara statistik kadar nikotin jarum memang lebih tinggi dibandingkan kadar nikotin rokok wismilak. P sama dengan kurang dari 0,005. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan salam, terima kasih.